Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sehubungan dengan kekuatan dari Spirit Emblem, itu sudah tidak asing lagi bagi Lindong. Kembali lagi saat ketika dia berpartisipasi dalam Perang 100 Kerajaan, Surouwu telah mendapatkan item seperti itu sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya, Ling Qingzu juga memperoleh emblem roh di dasar kolam surgawi kemurnian tertinggi. Meskipun ketenangan Lindong tetap stabil, dia masih sangat menginginkan hal ini. Emblem roh hanya bisa terbentuk ketika ahli yang sangat kuat telah mati, sesuatu yang berkumpul di dalam emblem roh itu, adalah sejumlah besar energi yang dimiliki oleh ahli yang kuat ketika dia masih hidup. Dengan kata lain, itu bisa dianggap sebagai harta karun alam yang sangat unik. Namun harta ini menggunakan manusia sebagai bahan dasarnya. Emblem roh tidak memiliki kecerdasan apapun. Biasanya, itu akan bergantung pada instingnya sendiri untuk menemukan seseorang, dengan kemungkinan paling tinggi untuk bergabung dengannya. Contohnya adalah yang terjadi di kolam surgawi kemurnian tertinggi. Emblem roh memilih Ling Qingzu dan bukan Lindong. Hal ini menyebabkan Lindong merasa sangat tidak berdaya. Meskipun dia mungkin bisa dengan paksa merebutnya, sesuatu yang diperoleh dengan paksa, akan mengalami kesulitan mencapai efek yang paling sempurna. Pemilik Spirit Emblem mungkin tidak cocok dengan reinkarnator, tetapi itu membawa manfaat yang luar biasa. Bagaimanapun juga, seorang ahli panggung reinkarnasi cukup langka, bahkan pada zaman kuno. Selama bertahun-tahun, Lindong hanya tahu satu reinkarnator, dan itu adalah Ying Huan. Di sisi lain, Spirit Emblem jauh lebih banyak. Tentu saja, seseorang akan membutuhkan banyak keberuntungan untuk mendapatkannya. Paling tidak, Lindong yang sangat menginginkan objek ini sejak lama, tidak pernah mendapatkan satupun dari hal tersebut. Emblem roh mengandung sejumlah besar energi murni. Energi ini secara bertahap akan bergabung ke dalam tubuh pemiliknya, saat kekuatannya bertambah kuat. Kemajuan pelatihan mereka yang memiliki Spirit Emblem, juga akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang biasa. Selain itu, selama keadaan darurat tertentu, seseorang akan dapat mengaktifkan kekuatan emblem roh untuk sesaat, untuk meningkatkan kekuatan seseorang untuk melewati situasi berbahaya. Ada beberapa rumor, bahwa di daerah lain yang bahkan lebih besar dari wilayah Suan Timur, bahkan emblem spirit akan dilelang pada beberapa lelang berskala sangat besar. Namun harga yang harus dibayar kemungkinan akan sangat menakutkan. Dari sini, kemungkinan untuk melihat item ini yang dikenal sebagai Spirit Emblem, sepertinya agak langka. Oleh karena itu, betapa terkejutnya Lindong ketika dia melihat Spirit Emblem muncul di dahi Yuan Chang. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa Yuan Chang memiliki emblem roh, ucap Wukun. Wukun dengan iri memandang ke arah langit dari puncak gunung. Segera, dia melirik Surouwu di sampingnya. Statusnya cukup tinggi di antara para murid 9 surga agung Istana Kemurnian, dan dia secara alami menyadari informasi tertentu. Salah satu contoh adalah faktanya, bahwa Surouwu juga memiliki Spirit Emblem. Tidak heran, orang ini bisa menjadi salah satu anggota generasi muda paling berprestasi di wilayah Suan Timur. Ternyata dia memiliki Spirit Emblem yang membantunya. Betapa tidak adilnya hidup ini, ucap Surouwu. Wajah kecil Surouwu sedikit jelek ketika dia berbicara dengan marah. Sebagai seseorang yang juga memiliki emblem roh, dia jelas menyadari, betapa menguntungkannya memiliki hal ini ketika berlatih. Dari situasi itu, sudah terlihat jelas, bahwa Yuan Chang telah mengaktifkan kekuatan Spirit Emblem. Dengan ini, hal-hal tidak diragukan lagi akan menjadi agak merepotkan bagi Lindong. Wukun tanpa sadar merasa sedikit tidak berdaya ketika dia melihat ekspresi marah Surouwu. Dia benar-benar ingin mengingatkannya, apakah kamu lupa, bahwa kamu juga memiliki hal seperti itu di tubuh kamu? Di mana orang dapat menemukan keadilan yang absolut di dunia ini? Kadang-kadang, memiliki keberuntungan untuk mendapatkan Spirit Emblem juga semacam kekuatan milik diri sendiri, pikir Wukun. Namun Lindong kemungkinan akan berada dalam bahaya sekarang. Wukun mengangkat kepalanya dan menatap sosok muda, yang jauh berdiri di atas kuali merah. Matanya berisi kekaguman. Terlepas dari hasilnya, reputasi Lindong pasti akan melambung di wilayah Suan Timur.
Dengan kekuatan 8 tingkat Nirvana Yuan, dia benar-benar mampu memaksa tahap awal kehidupan mendalam Yuan Chang ke keadaan seperti itu. Kemampuan seperti itu benar-benar menakjubkan, ucap batin Wu Kun. Di sampingnya, kekhawatiran yang sangat samar melintas di mata Ling Qingzu. Meskipun Lindong memiliki banyak metode yang bisa ia gunakan, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Yuan Chang. Jika Lindong tidak mengandalkan Great Desolation Scripture untuk menyerap energi kekuatan kehidupan dari jarak belasan mil, dia mungkin tidak akan bisa bertarung dengan Yuan Chang sampai sejauh itu. Sekarang setelah Yuan Chang mengungkapkan kartu truf terakhirnya, yaitu, mengaktifkan Spirit Emblem, kekuatannya telah melonjak sangat tinggi. Situasi Lindong saat ini jelas agak mengkhawatirkan, ucap batin Ling Qingzu. Seluruh tempat itu jelas sedikit bergetar karena emblem roh yang diaktifkan oleh Yuan Chang. Di daerah Daosek, wajah Ying Xiao dan yang lainnya mulai kehilangan sukacita. Sebagai gantinya, adalah ekspresi yang sangat khawatir. Perubahan situasinya agak terlalu cepat. Dia dengan terpaksa mengaktifkannya secara penuh pada akhirnya. Ling Zhen menatap langit dan tersenyum tipis. Sepertinya, pertarungan akan segera berakhir, ucap Ling Zhen. Pada saat sebelumnya, bahkan Chen Gui hanya berhasil memaksa bos untuk menggunakan sedikit kekuatan spirit emblemnya. Sekarang setelah emblem rohnya diaktifkan sepenuhnya, Lindong pasti akan mati, balas Lei Qian sambil tertawa dengan cara yang menyeramkan. Setelah Lindong terbunuh, Daosek pasti akan jatuh dalam kekacauan. Sebelumnya, aku belum membunuh untuk kepuasan hati aku. Sebaiknya kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di sini. Kali ini, mari kita bunuh beberapa murid Daosek. Kami akan membunuh mereka, sampai murid Dao Sekte akan membasahi diri mereka sendiri dengan darah, ketika mereka melihat murid gerbang Yuan kita di masa depan. Ucap Lei Qian sambil tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan hasrat membunuh yang tinggi. Kilau kecil yang berkedip-kedip di mata para murid gerbang Yuan di sekitarnya, ketika mereka mendengar ini. Mereka semua menyeringai jahat saat mereka mengangguk. Spirit Emblem ya, betapa tak terduganya, gumam Lindong. Di langit, Lindong menarik napas dalam-dalam. Dia menatap lambang cahaya yang berkedip-kedip di kepala Yuan Chang saat dia berbicara. Katakan padaku, kamu ingin merasakan kematian seperti apa, ucap Yuan Chang. Yuan Chang menepuk pakaiannya yang telah sobek-sobek. Gambarannya saat ini seperti pengemis, dan ini menyebabkan keinginan membunuh dengan cepat berkumpul di matanya. Dia menatap Lindong dan tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan kedengkian yang tidak bisa disembunyikan. Pandangan dingin melintas di mata Lindong ketika dia mendengar ini. Namun sebelum dia bisa berbicara, pupil matanya sedikit berkontraksi saat tubuhnya ditarik mundur. Swoosh! Ruang di depan Lindong menjadi terdistorsi saat dia mundur. Sosok seperti hantu sudah muncul. Pedang logam di tangannya, yang disertai dengan aura pedang yang sangat tangguh, saat menyerang ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Kecepatan Yuan Chang bahkan lebih ganas dan lebih cepat dari sebelumnya. Dengan tebasan pedangnya, Lindong tidak punya waktu untuk menghindar. Kedua tangannya dengan cepat bersilang, dan menghadang di depan tenggorokannya. Pedang logam menghantam lengan Lindong. Namun tidak ada percikan muncul kali ini. Luka berdarah langsung muncul di lengan Lindong, saat darah segar mengalir keluar. Sudah jelas, kekuatan Yuan Chang telah melonjak setelah mengaktifkan emblem roh. Serangannya yang tangguh, sebenarnya mampu menghancurkan pertahanan kuat Lindong. Lindong mengambil kesempatan itu, dan mundur dengan cepat. Segera setelah itu, dia melirik luka pedang di lengannya. Meskipun terasa sedikit menyakitkan, itu tidak akan menjadi penghalang baginya. Kemungkinan jika bukan karena keterampilan naga terwujud hijau surga yang telah ia tingkatkan, pedang Yuan Chang akan melumpuhkan salah satu lengannya. Biarkan aku melihatnya, berapa kali kamu bisa memblokir serangan pedangku, ucap Yuan Chang. Jari Yuan Chang menyeka darah pada pedangnya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan memberi Lindong senyuman yang biadab. Pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin, saat tubuhnya berubah menjadi bayangan setelah bergegas ke depan. Tubuh Lindong bergetar ketika sayap naga hijau menyebar di belakangnya. Setelah itu, kecepatannya melonjak saat ia dengan cepat menariknya kembali. Swoosh! Sosok Lindong baru saja mundur, ketika cahaya pedang menebas di tempat dia berdiri sebelumnya. Selanjutnya, sosok Yuan Chang muncul. Serangan pedang sekali lagi menyapu Lindong dari segala arah. Lindong melarikan diri untuk menghindar, sementara Yuan Chang mengejar di langit. Menghadapi Yuan Chang yang kekuatannya telah melonjak setelah mengaktifkan emblem roh, itu sudah jelas, bahwa Lindong saat ini nyaris tidak mampu menghadapinya. Untuk sementara waktu, Yuan Chang tidak diragukan lagi mendapatkan keunggulan dalam situasi ini. Para murid gerbang Yuan juga tertawa terbahak-bahak pada saat ini. Beberapa dari mereka bahkan menampilkan beberapa tindakan mengejek ke arah Daosek.
Ini membuat marah banyak murid Sekte Dao, sampai wajah mereka memerah. Apakah dia berencana untuk terus melarikan diri seperti ini? Ucap Wukun yang tidak bisa menahan tawa, sambil menatap langit. Lindong memang sangat cepat. Jika dia ingin menghindar, bahkan Yuan Chang saat ini akan mengalami kesulitan untuk membunuhnya. Namun bisakah pelarian ini berlanjut selamanya? Ucap Ling Qingzu. Ling Qingzu sedikit mengaitkan alisnya. Matanya menatap tajam pada sosok yang terus melarikan diri, saat dikejar oleh Yuan Chang. Tiba-tiba matanya mengeras. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, dan dengan lembut berkomentar. Dia, tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu, ucap Ling Qingzu. Wah! Wukun tertegun. Segera, dia berbicara dengan sangat ragu. Apakah kamu benar-benar percaya, dia masih memiliki trik lain di balik lengan bajunya? Bahkan jika dia melakukannya, apakah itu benar-benar dapat mengalahkan Yuan Chang yang memiliki Spirit Emblem? Tanya Wukun. Ling Qingzu menggigit bibirnya dengan lembut. Dia juga tidak tahu dengan pasti. Namun mengingat pemahamannya tentang Lindong, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena dia telah mengambil tindakan, itu berarti dia benar-benar memiliki kartu di lengan bajunya. Namun dengan demikian, dia tidak yakin tentang apakah itu akan berdampak atau tidak. Apakah kamu hanya bisa melarikan diri seperti ini? Di mana sikapmu yang mengesankan pada saat sebelumnya? Ucap Yuan Chang. Di langit, Yuan Chang sekali lagi menebas udara kosong. Mau tak mau dia memiliki ekspresi agak gelap di wajahnya, saat dia tertawa dingin dan mengejek. Namun Lindong benar-benar mengabaikan ejekannya. Yang dia lakukan sekarang adalah, dia dengan lembut menempelkan kedua tangannya yang ada di bawah lengan bajunya. Kamu mungkin bisa mengelak, tapi murid Dao Sek kamu tidak bisa bersembunyi, ucap Yuan Chang. Ekspresi dingin yang mengerikan tiba-tiba melintas di mata Yuan Chang. Dia membalikkan tubuhnya dan mengayunkan tangannya ke bawah. Pedang tajam setinggi 100 kaki tiba-tiba berubah arah, dan menyapu murid-murid Dao Sek di bawah. Dengan kekuatannya saat ini, bahwa tidak ada murid Dao Sekte yang bisa menghalangi serangannya. Oleh karena itu, ekspresi para murid Dao Sekte berubah secara drastis setelah melihat ini. Ekspresi Ying Xiao Xiao agak jelek. Dia dengan cepat mengepalkan giginya, dan akan dengan kuat memblokir serangan itu, ketika sesosok kurus tiba-tiba muncul di atasnya. Setelah itu, sosok itu langsung menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan pedang. Luka berdarah panjang muncul di bahu Lindong, dan meluas ke perutnya. Darah segar menetes darinya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Kakak senior Lindong, teriak murid-murid Dao Sek. Para murid Dao Sekte di bawah ini memiliki perubahan besar dalam ekspresi mereka, ketika mereka melihat ini. Tinju mereka semua mengepal erat, sementara mata mereka merah padam. Benar-benar bocah yang berani, ucap Yuan Chang. Yuan Chang mengejek ketika dia menyaksikan adegan ini. Segera setelah itu, dia bertanya dengan cara yang menyeramkan. Apakah kamu masih akan lari sekarang? Tanya Yuan Chang. Tidak perlu, jawab Lindong. Lindong tiba-tiba meregangkan tubuhnya di bawah tatapan seram Yuan Chang. Dia melirik acuh tak acuh pada luka di tubuhnya, sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Chang. Lindong menyeringai, senyumnya dipenuhi dengan aura buas dan brutal. Ini karena, orang yang harus melarikan diri kali ini, adalah kamu, ucap Lindong. Lindong mengulurkan kedua tangannya setelah tersenyum jahat. Formasi cahaya yang sangat misterius muncul di telapak tangannya. Setelah itu, dia menggigit ujung lidahnya dan beberapa darah esensi dimuncratkan, dan mendarat di formasi cahaya. Formasi membesar, dan dalam waktu beberapa tarikan napas, itu telah berubah menjadi formasi besar beberapa ratus kaki yang menutupi seluruh tempat. Riak yang menyebabkan jiwa seseorang merasa sedikit takut, perlahan-lahan menyebar. Arai cahaya besar menyelimuti tanah. Wajah Lindong juga menjadi pucat pasi. Dia mengangkat kepalanya, matanya berisi kilau merah saat dia dengan jahat menatap Yuan Chang. Segera setelah itu, suara dingin tanpa emosi menggema. Aku sudah katakan sebelumnya, aku akan membuat semua orang dari Yuan Gate, untuk menemani junior dan senior Dao Sek yang sudah mati, ucap Lindong. Formasi besar menyebar di langit. Benang cahaya misterius yang tak terhitung jumlahnya, telah diperpanjang darinya. Mereka saling terkait satu sama lain, sambil memancarkan aura samar dan kuno. Formasi ini tidak diragukan lagi, bahkan lebih rumit daripada Burning Sky Array dari sebelumnya. Selain itu, berbagai gelombang tipis yang dipancarkan dari dalamnya, menyebabkan hati banyak orang berdebar. Formasi ini secara alami adalah formasi alam semesta kuno. Namun ukuran formasi kuno kali ini, jelas yang paling mengerikan yang pernah ada. Ini, formasi apa ini? Ucap Wukun terkejut. Mata Wukun berisi beberapa kejutan, ketika dia menatap formasi yang tampaknya menutupi seluruh tempat. Meskipun formasi belum sepenuhnya diaktifkan, dia sudah bisa merasakan bahaya.
Bagaimana bisa orang ini membuat formasi kapan saja seperti yang dia mau? Bagaimana dia bisa membuat formasi yang begitu rumit sendirian? Ucap Ling Qingzu yang terkejut juga. Mata Ling Qingzu tertuju pada pria muda berwajah pucat di langit. Dia mengepalkan tangannya dan dengan lembut berkata, kemungkinan dia memiliki bentuk asli dari formasi ini. Karena itu, tidak perlu baginya untuk membuatnya. Selama dia memiliki cukup Yuan Power, dia akan dapat mengaktifkannya. Namun formasi ini benar-benar menghabiskan Yuan Power pada tingkat yang agak menakutkan. Ling Qingzu bergumam. Dia bisa merasakan aura Lindong yang melemah dengan cepat, meskipun dia telah menggunakan Great Desolation Scripture, untuk menyerap energi kekuatan kehidupan dari radius belasan mil, dia hanya mampu menciptakan formasi yang sangat besar. Apa ini? Ucap duo Ling Zhen yang terkejut juga. Ekspresi Ling Zhen, Lei Qian, dan yang lainnya, berubah ketika formasi besar ini muncul di langit. Kompleksitas formasi ini di depan mata mereka, kini telah jauh melampaui arai sky pembakaran dari sebelumnya. Bahkan dengan mata mereka, mereka tidak dapat mengidentifikasi seperti apa formasi itu. Meskipun Lindong telah menggunakan formasi alam semesta kuno sebelum ini, skalanya belum mencapai 1/10 dari ukuran saat ini. Karena itu, Ling Zhen dan yang lainnya tidak dapat mengenalinya. Bocah ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi, ucap batin Ling Zhen sambil mengepalkan giginya. Entah kenapa, dia samar-samar merasakan beberapa kegelisahan di hatinya. Kumpulkan semua orang. Mata Ling Zhen berkedip saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Memangnya kenapa? Lei Qian mengerutkan keningnya dan bertanya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, balas Ling Zhen. Ketidaknyamanan di mata Ling Zhen menjadi lebih besar. Formasi di langit membuatnya merasa seolah-olah dia duduk di atas jarum. Apakah kamu benar-benar percaya, bocah itu memiliki kemampuan untuk membuat semua murid gerbang Yuan kami menemani sampah Dao Sekte itu dalam kematian? Tanya Lei Qian sambil mengerutkan keningnya dengan erat. Namun dia ragu-ragu sejenak, ketika dia melihat ekspresi serius di wajah Ling Zhen. Akhirnya dia melambaikan tangannya, dan para murid gerbang Yuan di sekitarnya dengan cepat berkumpul ke arahnya. Ling Zhen akhirnya menghela napas lega ketika melihat ini. Segera setelah itu, matanya menatap ke arah langit dengan cara yang gelap dan keras ketika dia bergumam. Aku benar-benar ingin melihat, apa lagi yang bisa kamu lakukan. Gumam Ling Zhen. Kamu benar-benar memiliki banyak kartu di lengan bajumu, ucap Yuan Chang. Di langit, Yuan Chang mengangkat kepalanya dan menyaksikan formasi besar membentang. Selanjutnya, dia menunduk perlahan saat tatapan gelapnya mengunci Lindong, dan berbicara dengan suara suram. Namun kamu pasti benar-benar bermimpi, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan hal ini untuk berurusan denganku. Ucap Yuan Chang. Mata Yuan Chang gelap dan keras. Dia mengambil langkah ke depan, sementara emblem roh buru-buru berkedip di antara alisnya. Gelombang demi gelombang yang megah tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya. Undulasi ini telah benar-benar mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Aku akan membiarkanmu melihat betapa konyolnya kartu truf yang kamu banggakan ini di mataku. Ucap Yuan Chang. Monstrous Yuan Power keluar dari tubuh Yuan Chang seperti air banjir. Akhirnya itu berubah menjadi sosok Yuan Power raksasa, yang besarnya sekitar 1000 kaki. Aura yang sangat luar biasa dipancarkan dari sosok Yuan Power. Yuan God Codex, Yuan God Body. Teriak Yuan Chang. Teriakan sedingin es tiba-tiba dikeluarkan dari mulut Yuan Chang. Segera setelah itu, dua jarinya membentuk seni pedang saat dia tiba-tiba menebas ke depan. Bang! Sosok Yuan Power yang sangat besar di belakang Yuan Chang mengangkat tangan raksasanya, ketika Yuan Chang menebas dengan jarinya. Riak menakutkan yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi, tiba-tiba meletus. Akhirnya itu disertai oleh kekuatan destruktif yang sangat menakutkan, yang menyerang dengan kejam pada formasi besar di langit. Bang bang bang! Gelombang riak menakutkan menyapu dengan cara yang gila. Udara inkorporeal benar-benar hancur berantakan pada saat ini, sementara suara gemuruh terus bergema di langit. Semua orang bisa merasakan kekuatan serangan Yuan Chang. Riak-riak yang tersisa dari serangan Yuan Power, menyebabkan kulit kepala dari beberapa ahli tahap puncak Yuan Nirvana menjadi mati rasa. Sebuah cahaya dingin berkumpul di mata Lindong ketika dia melihat adegan ini. Segera, segel tangannya berubah tiba-tiba, saat formasi di langit mulai beroperasi. Mengapa formasi itu beroperasi secara terbalik? Apakah Lindong menjadi bodoh karena terus dipukuli? Ucap penonton. Banyak individu yang bermata tajam, berhasil mendapatkan beberapa petunjuk ketika formasi bergerak. Segera, beberapa suara tertegun terdengar. Namun Lindong mengabaikan banyak suara di sekitarnya. Saat formasi diputar terbalik, sinar cahaya yang sangat aneh dengan cepat mulai terbentuk di tengah formasi. Swoosh! Sinar yang telah terbentuk hanya selebar 1 kaki, sinar itu tidak mengeluarkan undulasi Yuan Power yang megah.
Namun sebuah busur terangkat di bibir Lindong ketika dia melihatnya. Dia dengan cepat menekan jarinya ke depan, ketika sinar cahaya tiba-tiba meluncur ke bawah. Akhirnya, itu langsung bertabrakan dengan sosok Yuan Power raksasa di bawah tatapan penonton yang tak terhitung jumlahnya. Cici. Tanpa diduga, tidak ada suara keras terdengar dari tabrakan antara keduanya. Tidak ada jalan buntu. Dimanapun sinar cahaya berlalu, kekuatan Yuan yang agung pada sosok raksasa itu, dengan anehnya menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Sinar cahaya menyapu cakrawala. Semua orang tercengang ketika mereka melihat sinar itu menembus sosok Yuan Power raksasa. Tampaknya itu benar-benar tidak dapat menghalangi sinar cahaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Yuan Chang kaget. Ekspresi Yuan Chang akhirnya berubah pada saat ini. Dia bisa merasakan, bahkan kekuatan Yuan alami dari tanah langsung hancur dimanapun sinar cahaya itu melintas. Apa-apaan serangan itu? Gumam Yuan Chang. Kepanikan akhirnya melonjak ke dalam hati Yuan Chang. Tubuhnya tiba-tiba mundur dan menghindari sinar yang menembak ke arahnya. Swoosh! Sinar cahaya bergegas melewati Yuan Chang. Akhirnya, sinar itu melesat ke arah murid gerbang Yuan di bawah dengan kecepatan kilat. Mendesis. Sinar itu bergegas turun. Segera, semua orang menyaksikan ketika seluruh tubuh murid Yuan Gate secara anehnya menghilang setelah terkena sinar tersebut. Bahkan bekas darah atau daging pun tidak tertinggal jejaknya sedikit pun. Kegemparan. Area di sekitar murid itu dengan cepat menjadi kosong. Semua murid gerbang Yuan terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Rasa dingin yang mengerikan samar-samar menyembur keluar di hati mereka. Senyum haus darah samar-samar muncul di wajah pucat Lindong, ketika ia melihat kengerian di wajah para murid Yuan Gate itu. Jejak kebrutalan dan kegilaan keluar dari dalam matanya. Lindong, kamu cari mati. Teriak Yuan Chang. Mata Yuan Chang menegang. Saat dia menatap wajah Lindong, rasa dingin juga melonjak dari dalam hatinya, saat dia berteriak dengan suara gelap. Lindong hanya tersenyum ketika mendengar ini. Setelah itu, dia tiba-tiba membanting tangannya ke dadanya. Suara muntah muncul ketika beberapa darah esensi sekali lagi keluar dari mulutnya, sebelum memasuki formasi besar di langit. Setelah menerima darah esensi Lindong, tirai cahaya mulai mengalir dari formasi alam semesta kuno. Akhirnya, itu langsung membungkus Yuan Chang dan semua murid gerbang Yuan di dalamnya. Lindong, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bermaksud untuk memulai perang antara Yuan Gate dan Dao Sek? Ling Zhen berteriak. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini. Seseorang boleh melakukan apa saja di tempat ini, bukankah kalian semua juga melakukan hal ini sebelumnya? Jawab Lindong. Seringai muncul di wajah Lindong yang sangat pucat, sebagai tanggapan atas seruan Ling Zhen. Namun senyum itu menyebabkan murid-murid dari gerbang Yuan bergetar ketakutan. Aku telah mengatakan itu sebelumnya, aku akan membuat kalian semua menemani para murid Dao Sek yang mati, ucap Lindong. Lindong menatap murid-murid gerbang Yuan dari atas langit. Tangannya menyeka darah di sudut mulutnya. Suara yang agak lembut dan lemah bergema di langit, menyebabkan kulit kepala semua orang tiba-tiba mati rasa. Mereka menatap senyum pucat Lindong, baru kemudian mereka benar-benar mengerti. Lindong benar-benar berniat untuk memusnahkan setiap murid Yuan Gate. Orang ini sudah gila, ucap penonton. Rasa dingin naik dari bawah kaki semua orang, dan langsung menyerang ke bagian atas kepala mereka. Orang ini, bukankah ini terlalu kejam, ucap penonton, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.